agak-agak Mas, agak-agak pucat gitu. Agak pucat, tapi kalau dari obrolannya itu Merinding Mas aku. Bener, asli Mas. nih. Asli merinding aku. Aduh, aku ikut-ikutan ini yang bener. Ini jam berapa nih? Ngomong 10:30 lagi, Bos. Ya, Kebetulan nih. terus agak-agak pucat ini kok ngomongnya kok kayak teman saya gitu. Terus ngomong utut ngerokok Boleh tahu sampai nggak? jam 3. Boleh tahu nggak apa yang diomongin? Apa? Hah? Kira-kira apa yang diomongin? Lah sesuk ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Subiat Saya Siswanto dari channel Mandor. calon mandor. Ya, calon mandor. Yang membahas masalah apa, Mas? Masalah ini pengalaman waktu sakit, Mas. Oh, kehidupan sehari-hari Mas Sehari-hari, Biat ya. dengan pengalaman tangan yang kurang beruntung lah gitu ya. Iya. Tapi malam ini kita nggak bercerita tentang pengalaman keseharian Mas Biat mengenai kekurangan tangan ini, tapi mengenai pengalaman kerja yang mengandung hal-hal mistis Iya. gitu. Ini kan Mas Biat kan di sini 2 bulan ya Mas ya? 2 bulan Mas di sini. Mas. Ada nggak kisah-kisah mistis nggak di rumah gitu? Kan selama ini Mas Biat kan 20 tahun mencari nafkah di luar kampung ini. Nggak, sekarang kan kembali nih. Selama 2 bulan ini ada hal-hal mistis nggak yang dialamin pasca Waktu sakit Mas. ya pasca penyembuhan diri. Waktu sakit di rumah sini tuh ya di rumah saya sendiri ya. Itu kan busuk, kaki saya busuk, terus tangan saya juga busuk, terus semuanya sampai sini kelek, sampai kaki, paha kanan kiri busuk semua. Lah waktu itu kan Pak bangun pagi-pagi gitu toh. Terus langsung itu waktu itu jilatin apa? Astagfirullah. Dijilatin apa namanya kucing Mas. Jadi saya enggak tahu kan mau mikirin enggak bisa, mau gimana enggak bisa kan gitu. Belum bisa Apa-apa. kan, Iya, waktu karena sakit parah-parahnya itu. luka-luka itu masih basah. Wah, masih basah, Mas. Masih Ngeri, basah. Mas. Pokoknya basah, busuk, bau lah, enggak enak lah dulunya ya. Itu hal mistis atau bukan? Bukan, itu waktu sakit. Waktu sakit. Nah, terus setelah itu kan terus malamnya lagi kan gitu. Itu kan saya tidur kan di ruang tamu. Gede rumahnya, tamunya Sendiri, gede. posisi sendiri. Itu bersama istri saya. Bersama istri saya dulu. Nah, terus waktu itu malam jam berapa? Jam 3 itu malam Jumat apa enggak tahu Mas ya. Intinya malam Jumat lah ya. Jumat kalau enggak salah itu saya tidur. Kan kepala saya kan di utara gitu toh. Ya di selatan gitu ya. Nah, kan kayak ya kan tidur di bawah gitu ya. Jadi pakai matras gitu ya, pakai karpet. Nah, posisinya tanpa ranjang, cuma di iya, lantai aja. Di lantai. Dia Terus di rumah sudut saya itu kan ada putih-putih gitu loh Mas. Itu apa kan gitu saya tuh kok di atas saya. Saya tengok kayak gini. Tengok-tengok ki koyo bingung lah gitu. Bingung ya. Ini apa kan gitu toh. Saya tak lihatin kok. Masya Allah kan gitu. Itu kayak putih-putih, kumpul putih kayak kotor kan? Oh, kotornya kayak enggak kayak gimana lah gitu Mas. Tak tengok lagi Kumal gitu. tapi enggak ada wajahnya tapi berbentuk pocong tadi. Bungkusan di ujung rumah itu. Sudut merinding nih Mas, saya dengerin Mas. Di sudut itu Mas, itu kok putih-putih apa? Terus itu, apa Mas yang dilakukan Mas apa saat itu? waktu itu saya diam aja gitu. Ya diam, mau enggak bisa, mau gini enggak gerak-gerak nggak bisa memanggil gitu. Enggak bisa, kan cuma gini aja terus saya gini. Mendangak gitu ya. Mendangak, tak lihatin gini lagi. Oh masih ada, terus saya doa terus gini lagi enggak ada udah. Cuman pada saat itu cuman kepala aja yang bisa digerakkan ya. Kalau badan masih belum ya, bisa gerak-gerak gitu. Enggak bisa apa-apa, mau obat enggak bisa kan busuk semua badan waktu parahnya banget itu. Parah-parahnya. Ya karena Mas Biat ini kan kecelakaan kerja karena kesetrum listrik tegangan tinggi. Jadi banyak bagian tubuh yang terbakar ya Mas ya. Iya, benar. Yang paling parah itu pada kedua tangan dan kaki. Kaki sama paha sampai ini kelek ya juga kanan kiri, tangan semua tuh pokoknya busuk semua, diperban semua. Kalau yang pengen lebih detail lagi
cerita mengenai kecelakaan kerja ada di video sebelumnya ya, bisa Iya, dicari. bisa dicari. Ini cuma nyambung yang kemarin waktu nggak bisa apa-apa di Iya. rumah gitu. Emang rumah itu bisa dibilang angker atau gimana sih, Mas? Rumah saya itu dulunya tuh ada pohon jambu gede, Bisa. jambu gede banget mas. Jambu pohon sama apa namanya, sama pohon itu namanya apa? Jeruk Bali. Jeruk Bali tapi gede. Gede juga. Kan waktu itu kan rumahnya masih kayu gitu. Waktu tahun 90-an dulu. Belum ada listrik itu ya? Iya, waktu dulu tapi sebelum kecelakaan ini belum, masih jauh gitu. Itu ngomong-ngomong kan ada suara, ada orang tertawa gitu Di luar apa di dalam rumah? Ya di luar rumah. Di luar, tapi gitu. kedengarannya dari dalam gitu ya? Iya, tapi kan sudah takut dulu gitu, waktu dulu takut dulu. Perabotan bergeser-geser gitu. Kayak dipan. Dipan Kan itu? ibu saya kan tidur. Ah, Terus digoyang-goyang gini. Dipannya digoyang-goyang kayak gitu. kayak ayun-ayunan. Kayak Enak ayun-ayun. dong tuh, Bang. Saya tadi dibilang kan takut ya waktu dulu gitu. Ceritanya seperti itu. Ini nak boboin kali, digoyang-goyang. Ya mungkin gitu Mas ya. Waktu dulu. Tapi kalau udah biasa mah nggak ada rasa takut kali, Mas. Ya udah biasa enggak ada rata-rata. Sekarang kan udah nggak ada. terang semua atau udah ada lampu. Oh, udah ada penerangan listrik jadi berkurang hal-hal seperti itu ya. Tapi kayak di situ memang ada gitu. Ada. Sampai sekarang masih ada. Iya. Ceritanya seperti itu. Wallahu alam lah. Seperti itu. Tempat apa enggak tahu. Selain Mas yang pernah lihat siapa lagi? Ada nggak saudara keluarga di rumah gitu? Orang banyak dulu Mas. Orang banyak. Yang di situ waktu belum ada listrik orang banyak. Jadi viral dong itu ya. Ya enggak tahu gitu kan, cuma disimpan aja gitu. Iya, Simpen aja. Cukup Memang tahu lah ya. Iya, cukup tahu aja daripada nanti anak-anak yang di situ takut mau Mau ngaji. lewat. Oh, mau kebetulan lewat. kan di situ tempat pengajian sih ya, ada tempat pengajian musola. Mau bilang kan enggak enak kan gitu. Kita jadi anak-anak gak mau ngaji gara-gara Nah, cerita seperti daerah itu. situ rawan Mas. Kayak ibu saya juga melihat orang di atas genteng itu kayak macan gitu pernah. Kepalanya macan, bodinya Iya. macan, manusia. Apa kebalikannya? Ya enggak, itu kayak macan gitu aja di atas atas genteng sana. Kucing kali itu Mas itu. Enggak, itu gede kata ibu saya. Gede. Terus takut. Ya, terus kedua lagi ibu saya juga itu ada orang gede tinggi itu di jalanan gitu. Juga di depan rumah situ. Memang gede kayaknya gitu. Orang itu kayak apa gitu. Nah, kalau bilang itu ondarandir gitu loh Mas. Ondarandir. Orang gede kayak gede. Oh, kalau gitu. orang sini nyebutnya ondarandir. Orang gede. Raksasa gede gitu. Kayak raksasa gitu. Kayaknya gitu seperti itu. Wowo kali itu Mas. Ya enggak tahu Mas itu kayak apa gitu, saya juga enggak tahu. Kayak rawan-rawan gitu sampai sekarang. Tapi ya nggak pernah sampai menyakiti ya. Ya. Paling penampakan doang ya. Ya Iseng-iseng aja gitu. Kadang-kadang suara memang sering kalau sekarang ini ya suara-suara denger saya. Masih sekarang masih. Kadang-kadang. Bentuknya apa? Bisa dijelasin secara ya enggak tahu rinci. kalau bentuknya enggak tahu. Enggak, maksudnya bentuk suaranya gitu. Apakah nangis? Ya kadang-kadang ada kayak orang ketok pintu, tok gitu. Kadang-kadang ada orang yang tertawa gitu. 20 tahun ini kan kerja merantau kemana-mana nih. Di proyek ya. Nah, pernah nggak mengalami hal-hal, kan namanya proyek kan selalu ada hal-hal seperti itu, apalagi bangunan baru kan, tanah baru yang butuh katanya dengar-dengar harus butuh tumbal segala macam. Itu nggak pernah ngalamin nggak hal-hal penampakan atau apa? Itu kalau masalah kayak gitu walau alam ya Mas, seperti tumbal ya misalkan ya, saya enggak tahu begitu pasti ya. Tapi yang jelas itu kalau bekas makam ya. Bekas makam Ya. Bekas makam itu waktu di daerah Sumatera. Daerah Sumatera gitu. Itu tahun 2010-an di proyek. Proyek pembangunan baru, renovasi atau apa? Itu tambahan bangunan. Oh, jadi bangunan sudah jadi tambahin lagi, besar lagi gitu. Melebar gitu. Iya. Melebar, ya memanjang, melebar, ya gitu, seperti itu. Nah, itu kejadian itu waktu itu kan lembur Mas itu Mas. Lembur kan dari jam 8 pagi. Ya iya, kalau kerja kan biasanya jam 8 sampai jam 4 kalau normalnya. Itu sampai nanti nyambung lagi jam 10 malam. Itu lemburan 2 hari jadinya kan gitu lah.
waktu itu kan waktu ngoyak kerjaan gitu ya Mas. Kejar kerjaan. Kejar kerjaan. Nah, terus waktu itu kan nganu Mas, lantai 3. Ya tuh. Saya tuh di lantai 3 kan dikerjain. Iya. Ya tuh dikerjain ya digarap gitu loh Mas karo nganu kayak dikerjain gitu loh ya. Dikerjain itu dikerjakan gitu. Dikerjakan, bukan dikerjain. Bukan, dikerjakan ya anu lah kayak digarap lah intinya ya. Digarap kerjanya. Terus saya ngambil material ke lantai dasar tuh kebetulan di basement. Sendiri. Ya sendiri ngambil balok sama kasu itu dulu. Langsung. Tapi basement itu terang. Ya cuma ada lampu tembak tapi satu tapi jauh gitu. Bisa diceritakan nggak tempat proyeknya itu seperti apakah, baru berapa persen pembangunannya, 10%, 50%, berapa persen? Kurang lebih itu 50-30%-an. Jadi baru belum total jadi belum, masih acak-acakan lah. Kasar gitu ya. Masih banyak debu di mana-mana. Iya, acak-acakan gitu, masih berserakan gitu. Nah, waktu itu langsung dari atas lantai 3 turun ke basement lantai bawah. Nah, begitu itu ngambil kasus sama balok. Terus saya di Pak udah cari sudah dapat, kasih kasu tuh udah dapat, saya bawa ke atas itu. Bawanya pakai apa? Saya pikul aja Mas. Panggul. Nah, panggul terus kebetulan kan itu kan ada anak tangga itu toh. Nah, anak tangga. Emaknya nggak ada? Ya nggak ada toh. Anaknya aja. Langsung saya jalan terus aja lewat tangga itu tadi, terus si kaso itu sama balok tak taruh di sebelah sini. Kan mepet yang sebelah kanan sini kan tembok sini ya. Ya, tembok. Ini kaso sini, panggul. Iya, tak panggul terus kok kayak perapasan gitu Mas. Berpas-pasan. Kok nek cara Jawane papakan gitu loh ya. Papakan. Kayak perapasan gitu. Berpas-pasan. Ya, terus begitu tak langsung kok ambune kok wangi. Tapi saya kan enggak mood ya Mas, enggak begitu merhatikan gitu waktu saya berjalan. Enggak ngeh lah ya. Terus tak rasa-rasain. Terus saya kan tak inceng gitu, tak tengok gitu. Lirik lah. Tak lirik gini. Mata keranjang nih, bukan lirik nih. Kan sini kan bawa kayu. Bawa kasu itu. Tak lirik gini aja kan enggak lihat. Tahu-tahu kok itu kelihatan belakangnya kok panjang. Aduh, langsung saya. Apanya panjang, Mas? Rambutnya. Panjangnya seberapa itu? Ayo, ya pokoknya panjang lah, Mas. Panjang, rambutnya panjang. Cuma kelihatan sampai merinding, Mas. Nah, itu terus langsung naik. Wah, saya langsung di atas itu langsung tak uncali, langsung baru saya mikir-mikir, wah merindingnya minta itu apa ya itu ya kan. Kalau dipikir-pikir kan proyek ya. Belum jadi, apalagi baru berapa persen? Berapa tadi? 50%, ada berapa persen? 30-50%. Ya, 30-50%. Itu kan masih berserakan. Iya. Kalau ada orang ke situ, perempuan lagi nggak mungkin ya? Ya nggak mungkin. Dari penyakit lah kalau ke situ. Lah mau ngapain kalau di Brewong di malam lagi? Adanya lagi jam 10 malam kok. Kalau mungkin orang kantin kali Mas? Ya nggak mungkin. Tukang masaknya atau apa? Orang kantin saya apa toh Mas? Apa? Batangan semua ya? Kenal semua, kalau orang kantin kenal semua. Saya orang masak tahu semua. Tapi ya mungkin ya nggak tahu juga lah, hanya Allah yang tahu. Terus waktu itu malam lagi Mas, lembur lagi. Itu hari berikutnya atau masih hari yang sama? Hari keberutan lagi. Oh, hari berikutnya. Hari keberutan terus langsung itu kan ya kerja kayak biasa gitu. Kayak biasa kerja langsung kerja. Kok rasanya itu udah beda Mas. Waktu itu kan gerimis gitu loh Mas ya. Gerimis juga ya. Malam apa itu Mas? Kalau udah kejadian perempuan kan kemarin malam Jumat. Nah, ya ini... berarti ya nganu to malam setune to berarti malam Jumat. Iya to malam setune to. Let sewengi malam semalam itu. Terus kok meneh. Kok gerimis meneh. Nah, terus langsung kan di atas lantai 3. Ya, itu kan kerja itu kayak enteng gitu loh Mas. Kayak enteng gitu, kayak semangat gitu. Nah, tahu-tahu ayo udut-udut sih, kan gitu udah mau selesai itu Mas. Udah sekitar jam 10-an jam 10-an itu udah setengah 10-an mungkin ya. Ayo udut-udut, alah mbok yo engko nek udut kan gitu saya. Nah, terus wis raya ndak apa-apa udut yo.
langsung mojok sana orang berdua biar enggak kelihatan mandornya kan dulu kan gitu. Oh, jadi ngumpet-ngumpet. Ngumpet gitu. Kan padahal kan udah luar jam kerja itu jam 10. Ya kan sudah mau istirahat. Tapi kan kalau enggak tepat waktu kan enggak enak. Kalau ya terus udut-udut sih ning ngono ngerokok, nongkrong gitu lah ya. Gitu Cari angin. Nah, itu ya kayak teman kita gitu biasa ini omongan. Lantai berapa? Lantai 3. Lantai 3 itu lantai paling akhir apa ada lantai berikutnya? Nanti lagi. Oh, berarti pas tengah nah, itu kan kolom lagi, naik lagi gitu masih lagi. ada. Cuma ada tatakan besi-besi itu. Yang belum ada pagar-pagar. Ya belum ada. Jadi kalau mau loncat bisa aja loncat ke sana. Iya, ke bawah ke sana jurang, Mas. Karena enggak ada lantai 3 kan agak lumayan toh. 4 meter berarti 12 meter kan lumayan. Bisa bayangin lokasinya seperti apa. Iya, 12 meter. Berarti kan itu udah kayak lapangan gitu tapi tatakan besi semua. Lantainya lantai kerja gitu. Mau dicor ke besok kan kalau udah jadi kan gitu. Yuk ngerokok dulu. Ayo kan gitu saya. Tapi ada penerangan nggak di situ? Ada. Cuman maram ya, nggak terang ya. ya pokoknya ya lampu tembak karburnya kan gitu. Kayak sokle gitu loh. Satu tapi di pojokan bisa kemana mana. Gitu kayak remeng-remeng gitu. Iya. Ya wis yuk aku ngerokok kan gitu. Begitu ngerokok ya ngerokok kayak kita ini. Gitu. Kayak kita ini. Baru ya betul ya, udut. Nah, ngobrol-ngobrol kemana-mana, pokoknya diomongin ada aja kan gitu. Sampai tahu-tahu itu jam berapa, Mas? Jam berapa itu? Jam 3. Berarti dari jam 10 sampai jam 3. Berapa jam itu? Ya, itu sendiri. Nah, terus yang di bawah itu pada bingung semua. Nyari-nyariin dong ya? Nyari-nyari kok biasanya jam 10, setengah 10 sudah mandi, udah makan, udah tidur bareng-bareng. Ini kok enggak bareng-bareng sama kita, terus dicariin, gitu. Katanya dicariin kemana ke basement. Terus nyarinya dari jam berapa? Dari jam 10 apa dari jam 3 itu nyarinya? Nah itu waktu jam itu, jam 3. Istirahat itu kali ya jam? Ya enggak, waktu dicariin langsung jam 3 itu tadi. Kok enggak pulang-pulang gitu. Enggak langsung enggak. Teman-temannya ngahnya jam 3. Nih bocah kemana nih? Enggak pulang-pulang kan gitu toh. Nah enggak pulang-pulang terus cariin. Kemana ke basement. Terus ke lantai 2 sampai lantai 3 buat kerja yang tadi sore itu toh. Nah terus ya kok ngobrol-ngobrol kok dewean kok sendirian kan gitu sing orang yang melihat itu toh. Loh kok masa saya dewean kan gitu toh. Nah terus saya tuh digeblek gitu. Jam giniin plak gitu. Dijawil gitu ya. Nah ya pokoknya Jawa ning ngono. Oh iya lah wis ora mudeng pokoknya dijawil. Kuwi ngopo nih? Nek kono ngopo kan gitu. Lho aku ngobrol sama temanku. Karo kok mbek kancaku mau. Lah sapa? Lah si iki kan ngono. Mosok wong wis turun nang ngisor. Apa iya po aku kan gitu. Nah, baru saya itu kaget. Menyerupai berarti ya. Kok udut-udut kok juga pakai jaket sama, helm sama, safety belt semua sama, pokoknya persis. Itu kan secara fisik sama. Itu secara karakter sama enggak, Mas? Sama yang tapi agak-agak anu Mas, agak beda gitu. Merinding Merinding juga nih. Agak-agak anu Mas, agak pucat gitu. Agak pucat tapi kalau dari obrolannya itu merinding Mas. Asli nih. Asli merinding. Aduh, aku ikut-ikutan merinding yang bener ini jam berapa nih ngomong 11 lagi. Ya, terus agak-agak pucat ini kok ngomongnya kok kayak teman saya gitu. Terus ngomong udut ngerokok. Boleh tahu enggak apa yang diomongin? Apa? Kira-kira apa yang diomongin? Nah, sesuk ngene. Ini yang ini garap yang ini, itu yang itu digarap semua biar cepat selesai. Ada yang hal-hal yang pribadi enggak diomongin gitu? Enggak ada. Cuma soal kerjaan aja. Ini digarap ini ndang apa cepat beres, nanti kalau beres kan penak awake dhewe kan. Enak lah kalau sudah. Bahasanya Jawa ngono. Iya, campur. Indonesiaan. Apa enggak curiga nih bocah biasa bahasa Jawa kok ngomong bahasa ngono. Ya memang teman saya kan kadang-kadang campur Mas omongane. Ya Jawa, ya basa Londo barang kadang-kadang. Sembarang penting kan nyawut kita kan gitu. Teman-teman saya kan bebas mau bahasa apa. Emang sini mau ngendi kuwi sing menyerupai kuwi? Jawa Tengah, Purwodadi. Daerah Purwodadi. Terus itu baru itu terus ngomong sampai jam 3 itu baru saya itu dijawil temen saya gitu. Kuwi ngopo ning kene, Bro? Tak goleki ning ngisor kok ora biasane mangan gawe mie kok ora gawe mie, harus lembur. Ayo, aku ngomong-ngomong wae.
koncone mau biasa utut-utut ngawur. Kancamu ki lho kowe wis ngorok ning omah, wis ning nggone mes udah tidur kan gitu loh. Terus Baru saya tuh kaget Mas, kaget itu saya. Kok kayak jantungan saya. Langsung merinding semua sampai badan saya tuh mulune tukul kabeh. Nah, terus besoknya saya ndak kerja, ndak berangkat sehari Mas. Mikir itu toh, langsung ndak doyan mangan saya. Ndak doyan mangan seperti itu. Untung orang meriang. Apa meriang jenengan? Ya ndak, cuma mikir aja ki sopo tak jak ngomong, sopo terus aduh ya apa kan itu. Jebul-jebul ya tak tanyain ya bekas makam tadi. Ya, telusurin, tak tanyain, tanya warga-warga sekitar ya. Enggak sama bos borongi, sampe mandore, ya wong kono lah ya Mas ya. Iki bekas makam. Katanya seperti itu. Ya ono sing isih urip dipindah, ono sing balung-balung tok ya dipindah. Isih urip maksudnya piye isih urip dipindah-pindah? Maksudnya iki jek utuh Mas. Oh, masih utuh. Belum busuk. Iya, masih utuh ya. Itu masih ada koncongan aja tuh dipindahin seperti itu. Tanpa ritual khusus ya. Takut Mas. Merinding aku jadinya Mas. Bulu-kuduku sampai iya ya ngomong barang halus ya Mas ya. Ya pastinya lah. Mudeng aku seperti itu. Tapi kalau udah biasa mah enggak kali Mas. Ya itu kan cuma kebetulan aja Mas. Kalau bisa tuh jangan sering lah seperti itu. Tapi saya yakin Mas kan banyak proyek ini pernah nggak cuma itu doang ya. Ya banyak Mas, tapi kan ya kita simpan ceritanya buat besok-besok aja. Nanti nyampe ke mana-mana kan malah ndak anu lah nanti, ndak enak lah gitu. Ya. Jadi berseri dong nih, bersambung. Ya insya Allah kalau cerita masih banyak sih ya Mas ya. Tapi ya cuma ini kan tergantung penontonnya. Kalau penontonnya banyak nanti kita sambung lagi ya. Ya masih banyak cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Waktu juga di Jakarta juga masih ada. Kan ya sebenarnya kan cerita kan seperti itu. Pengalaman. Ada nggak pengalaman yang membekas di hati banget sampai nggak bisa dilupakan sampai sekarang gitu selain cerita yang tadi ini? Ya kalau itu ada tapi nanti aja Mas. Nah, nanti kita sambung lagi. Iya. Ini cerita sampai sini aja. Kita sambung ke cerita selanjutnya di video berikutnya. Ayo Mas, ditutup acaranya Mas. Iya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya biar tetap semangat. Ya. Bersama saya Subiat. Saya Siswanto. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.